Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawang. Nah, kali ini aku nggak akan bahas materi, tetapi aku ingin bahas prospek karir bidan di masa kini ataupun masa yang akan datang ya. Jadi, ini bagi kalian yang masih kuliah di jurusan kebidanan ataupun saat ini sudah menjadi bidan, karir ini bisa dicoba gitu ya. Dan aku kasih tahu fakta menarik yaitu berdasarkan Infodatin ya, tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, bisa dilihat tabel berikut ini. Nah, untuk tenaga kesehatan bidan itu di puskesmas sudah mencapai batas yang berlebih, sekitar 76,9% ya. Tapi tidak dipungkiri bahwa juga mengalami kekurangan juga, mungkin khusus di daerah puskesmas yang tidak terjangkau ataupun terpencil gitu ya. Jadi berdasarkan fakta yang menarik ini, jadi aku pengen buat video apa saja sih prospek karir bidan itu selain menjadi bidan itu sendiri. Jadinya bidan itu kan nggak hanya kerja di BPM ataupun BPS, buka klinik sendiri gitu ya. Jadi bisa juga di rumah sakit, kemudian bisa juga di klinik gitu. Ya itu kan udah secara umum bidan bisa ditempatkan mana aja ya, di Polendes juga bisa, puskesmas juga bisa gitu. Itu kan sudah secara umum, tetapi ada nih profesi-profesi lain yang mendukung tugas utama seorang bidan gitu. Nah, apa itu? Check it out. Simak. Untuk yang pertama itu ada baby spa. Nah, pelatihan baby spa saat ini udah marak banget, di mana-mana udah ada pelatihan baby spa ya. Bahkan sekarang ini sudah banyak membuka baby spa sendiri untuk urusan bidan, basic bidan, karena masih berhubungan dengan kesehatan bayinya maupun balitanya. Karena bisnis ini tuh cukup menjanjikan banget. Selain untuk massage, pijat, di sini juga sekarang tuh orang tua udah pinter gitu ya. Jadinya apa sih yang enggak buat anaknya? Tentunya pasti akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Salah satunya dengan fasilitas massage atau pijat masih dibutuhkan untuk saat ini gitu. Jadi ya boleh membuka baby spa sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadi fasilitator yoga pada ibu hamil. Dan sekarang banyak pelatihan ya bagi kebidanan, itu pelatihan gentle birth atau yoga-yoga kayak gitu ya. Nah, sekarang udah banyak, jadinya bisa diikuti juga. Nantinya kalian juga bisa menjadi fasilitator ataupun instruktur dari senam hamil ataupun yoga ataupun ya masih banyak senam-senam untuk kehamilan yang lainnya gitu. Itu yang ketiga adalah karir sebagai seorang dosen. Jadinya kalian yang sudah melanjutkan kuliah ya minimal S2 itu bisa berkesempatan untuk menjadi seorang dosen ataupun pendidik ya, baik itu dosen swasta maupun dosen negeri. Dan hal ini masih sangat dibutuhkan sekali karena baik itu Stikes maupun Politeknik Kemenkes gitu ya, juga masih membutuhkan seorang tenaga pendidik ya, karena saat ini peminat dari bidan itu juga masih cukup tinggi, jadinya ya masih berkesempatan untuk menjadi seorang dosen itu masih terbuka sangat lebar. Nah, itu untuk yang keempat ada caregiver. Jadinya ini biasanya secara umum untuk lulusan D3 kebidanan ya. Biasanya caregiver itu mengasuh orang tua atau lansia gitu. Dan biasanya di luar negeri, kayak di Jepang sih setahu aku ya, itu kebanyakan dari lulusan kebidanan ataupun keperawatan. Itu bagi kalian yang ingin jalan-jalan ke luar negeri sekalian cari penghasilan sekalian, ya pengen pengalaman aja ya, pengen nambah pengalaman gimana sih jadi orang asing gitu. Jadinya bisa kalian coba
profesi ini atau karir. Untuk yang kelima itu ada tenaga akupresur maupun akupuntur. Jadinya untuk saat ini bidan nggak cuma menangani persalinan ataupun yang lain-lain, tapi juga bisa mengobati rasa nyeri dari persalinan itu sendiri dengan cara teknik-teknik akupresur maupun akupuntur gitu. Jadinya saat ini udah banyak sekali ya stikers ataupun sekolah institusi kesehatan itu menerapkan akupresur ataupun akupuntur masuk di dalam kurikulum kebidanan gitu. Jadinya ini juga cukup bagus juga peluang untuk menjadi tenaga akupresur maupun akupuntur. Oke, itu yang keenam ada daycare. Jadinya bagi kalian yang lulusan kebidanan udah tahu tuh ilmunya tentang anak-anak atau tertarik dalam dunia anak-anak, kemudian juga mempunyai modal yang cukup besar, bisa coba membuka daycare ataupun penitipan anak. Karena biasanya tuh di kota-kota besar itu masih sangat dibutuhkan ya penitipan anak, karena biasanya orang tuanya itu sibuk bekerja, jadinya bingung anaknya nanti dititipkan siapa. Nah, alangkah lebih baik kan dititipkan di penitipan anak gitu ya mikirnya. Jadinya ini sangat bagus sekali untuk kalian yang pengen buka usaha daycare gitu. Dan yang terakhir adalah tenaga pendukung ASI ya. Dan tidak dipungkiri bahwa ASI eksklusif saat ini masih belum berjalan secara maksimal. Tentunya adanya tenaga pendukung ASI itu sangat dibutuhkan sekali ya untuk melaksanakan program pemerintah ya. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya. Jadi masih banyak banget karir bidan itu selain yang aku sebutkan tadi ya. Bisa juga loh bidan berwira swasta gitu ya sebenarnya. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.